Bagi kami, rumah ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai arsitek. Jadi bukan hanya soal mendesain, tapi juga merasakan dan mengalami langsung makna tinggal di tempat yang paling dekat rumah kami sendiri. Halo, aku Dani. Aku dan Salman adalah arsitek dari Biro Arsitek Dani Ensal. Kami mulai membeli rumah ini dari 2017. Lalu kami melakukan renovasi minor saat kita pertama kali pindah, hanya menambahkan sedikit leveling di area taman belakang. Lalu kita melakukan renovasi yang kedua di tahun 2020. Kita membuat tambahan kanopi dan retouch bagian fasad. Lalu dari 2024 kami melakukan renovasi yang cukup major. Kita menambahkan ruang tidur di lantai 2 dan juga menambahkan dining room dan dapur yang cukup buat kami. Dan kami baru tinggali di 2025 bulan Mei ini. Waktu itu tahun 2017 kita pas habis nikah itu kita cari rumah gitu buat kita tinggal bersama, dan waktu itu emang kita memutuskan untuk carinya di lingkungan perumahan gitu karena kita rasa itu paling ideal gitu buat kita membesarkan anak, dan itu kriteria pertama. Terus kedua, karena kita juga udah tinggal di Bintaro dalam waktu ya kurang lebih 5-6 tahunan gitu sebelumnya di tempat kerja sebelumnya, jadi kayaknya kita udah familiar sama daerah Bintaro. Jadi dan pas cari-cari ketemulah perumahan ini. Terus pas kita lagi nyari-nyari, kita lihat ada satu rumah yang lagi dibangun ini, tapi pas kita lihat di belakangnya ini kok kayak masih ada lahan sisa gitu. Lahannya itu sebesar 78 meter persegi. Which is emang nggak begitu besar, dan luas bangunannya sendiri setelah direnovasi itu ada penambahan sekitar 20-an meter persegi, jadinya tuh 72 atau antara 72 sampai 75 meter persegi. Kita rasa buat kita berdua yang sebagai arsitek gitu, meskipun ini rumahnya udah jadi tapi ada lahan, masih ada ekstra lahan buat kita apa-apain gitu, kayaknya cukup ideal sih buat kita. Eksperimen yang kami lakukan di rumah ini cukup beragam. Mungkin salah satunya kalau kita lihat di pintu utama kami ini adalah pintu kaca. Kami eksperimen di sini supaya kita bisa see-through, melihat dari dalam ke hijau di luar. Dan ini adalah pintu existing dari taman belakang rumah kita yang size-nya kita sesuaikan dengan opening yang sekarang. Lalu juga kita ada adjustment penutup NCB yang kita gunakan acid mirror supaya memang membuat suasana yang baru. Lalu ada existing furniture yang dulunya kami gunakan sebagai meja kerja pertama kami di studio, yang kami retouch menjadi warna lebih turun sehingga mirip dengan ambience yang kami harapkan dari furniture baru. Lalu di sini juga kita plot cermin yang cukup besar agar membuat ruangan menjadi lebih lega, lebih lebar. Dan juga di sini kami mencoba mengganti furniture sofa yang lama menjadi yang lebih besar agar bisa menampung kami bertiga karena anak kami juga sudah bertumbuh.
Di daerah dapur kita juga coba push level ceilingnya di lebih rendah daripada yang kita biasa bikin. Itu kita buat di 2,35 meter. Cuman kita rasa ternyata justru dengan perbedaan ceiling yang ekstrim itu buat kita ngasih efek ruang yang lebih intimate sih pas di area itunya gitu. Jadi nggak semuanya itu tinggi gitu, tapi pas ada permainan seperti itu gitu, ada diferensiasi seperti itu, kayaknya justru buat kita bikin ada tensi sih di situnya, jadi ada drama gitu di pengalaman ruangnya. Dan untuk dapur tuh kita eksperimen di prosesnya sih. Jadi waktu kita buat dapur itu kita interview ART kita yang setiap harinya tuh masakin buat kita dan teman-teman di kantor. Jadi semuanya tuh benar-benar ngikutin kebutuhannya dia tuh. Jadi tailor-made banget buat dia specifically. Kita pengen push bikin si dapurnya itu tuh nggak punya rak di atas gitu, supaya kesannya lebih plong gitu, lebih lega. Dan semuanya gitu kita buat concealed. Jadi dispenser, kulkas itu semuanya kita taruh di sudut. Dan meja dapurnya itu semuanya tuh menerus jadi bench juga yang akhirnya berlanjut ke inner court depan. Terus karena bentuk lahan rumah ini juga irregular, jadi si denah rumahnya sendiri tuh jadi agak trapesium gitu, dan akhirnya kita buat si meja makannya tuh irregular juga, jadi bentuk meja makannya tuh trapesium, dan kita rasa ternyata nggak masalah juga. Terus kita juga selain itu sih untuk meja makannya kita eksperimen dari teksturnya juga sih, kita bikin kasar dan rustic gitu. Di area ruang makan di dining room itu tuh kita coba eksperimen bikin kursinya tuh salah satu sisinya tuh itu nyatu sama arsitekturnya gitu. Jadi kursi yang loose itu cuman satu pasang, tapi di seberangnya itu kursinya tuh berupa bench yang integrated sama arsitekturnya. Jadi berupa coran beton yang kita finish, dan itu menerus langsung sampai meja TV. Jadi itu tuh jadi satu kesatuan tuh. Jadi kalau pas di area TV dia jadi mejanya, tapi pas area dining itu jadi kursi. Lantai tuh kita buat pakai batu alam. Ini pengalaman pertama kita juga di project kita pakai batu alam, pakai batu andesit lokal. Dengan ini kita ngerasa ada plus minusnya gitu kita pakai ini, dan mungkin ini jadi bahan evaluasi kita juga sih buat ke project-project kita selanjutnya. Dan ini kita pakai nggak cuma buat di lantai aja, tapi buat di kamar mandi dan untuk di lantai dan di dindingnya. Kemudian di lantai 2 masuk ke ruang tidur anak kami, ruang tidur Baran. Di situ ada tempat tidur size-nya 90 x 2 meter yang kita buat stepping naik ke atas, tinggi 40 cm naiknya. Di situ kita buat storage untuk beberapa kebutuhan dia dan penyimpanan mainannya dia. Dan di situ pun juga ada existing meja kerja kita sebelumnya yang ada di ruang tidur kita sebelumnya, yang kita retouch warnanya menyerupai dengan warna furniture yang lainnya. Lalu kita masuk ke studio kami. Jadi di rumah kami punya ruang kerja. Di situ terdapat existing tempat tidur anak kami sebelumnya, dari waktu dia baru lahir sampai dia 6 tahun, yang dulunya warnanya putih, kita coba retouch dengan teakwood menyerupai dengan dinding-dinding dan ambience ruangannya. Lalu kami buat opening yang cukup besar ke arah depan agar kami pun juga bisa melihat hijau ketika kami beraktivitas, dan kita tambahkan juga skylight kecil untuk menambahkan cahaya di area meja kerja kami. Kamar kami memang tidak terlalu besar, hanya terdapat satu queen size bed existing dan juga walk-in closet yang memang langsung berjajar. Di situ kami eksperimen menggunakan ceiling yang kita expose, lalu kita tambahkan cermin untuk memantulkan view di belakang yang kebetulan adalah pepohonan, sehingga kami bisa melihat hijau dari dua sisi. Lalu di lemari simple, di situ kebutuhan kami memang tidak terlalu banyak.
Begitupun juga vanity kita coba masukkan ke dalam lemari tersebut karena memang space-nya tidak terlalu besar. Di lantai atas kami membuat sedikit taman kecil untuk menambahkan crossing udara dan memasukkan cahaya matahari. Dulunya area situ memang jendela terbuka, namun dengan kita menambahkan kamar tidur master di area belakang, view ke belakang tuh terblocking, tapi kita tidak mau menghilangkan view yang selama ini selalu kita lihat. Jadi kita buat di situ taman kecil yang lalu bisa diakses dan bisa dilihat dari ruang tidur master. Untuk area-area yang lamanya ya, bukan area tambahan, itu hampir semuanya tuh kita pertahankan sih secara layout. Ini juga hal yang selalu kita terapkan buat project-project renovasi. Kita selalu coba pertahankan apa yang bisa kita pertahankan gitu. Rasanya banyak sih yang hal positif yang bisa kita dapatkan dari itu. Pertama, yang pasti budget gitu ya. Kita bisa tekan budget konstruksi dari situ. Kedua, kita juga ngerasa ya ini lebih ramah juga buat lingkungan gitu ya, untuk menghemat pekerjaan. Dalam merenovasi rumah ini, kami berusaha mendengar apa yang dimau anak kami ataupun apa yang dibutuhkan anak kami. Seperti di awal kita mendesain, dia minta bunk bed dengan ada pintunya supaya dia merasa safe. Namun kami merasa dengan membuat desain bunk bed di ruang tidurnya dia sekarang akan membuat the whole ruangnya dia menjadi lebih gelap. Akhirnya kita membuat beberapa proposal desain dan kita asistensikan ke dia, dan akhirnya dia mau dengan kita buatkan tempat tidurnya naik berundak dengan beberapa storage di dalamnya, sehingga spot-spot duduk dan bermainnya dia bersama teman-teman terasa lebih besar dan lebih dinamis. Dari situ dia menerima dan akhirnya senang dan nyaman berada di ruang tidurnya dia sendiri. Yang pasti kalau buat anak kita tuh kita pengen dia ngerasa bangga gitu, dia punya sense of belonging sama kamarnya dia, dan kita juga perlu sadar betul bahwa kamar kan dia nggak selamanya jadi anak kecil gitu, dia pasti bertumbuh gitu, dan makanya kita coba siapin selain space yang sifatnya fungsional, kita juga kasih satu space kosong yang mungkin kalau saat ini tuh sifatnya dia lebih kayak untuk naruh mainan gitu. Kalau sekarang yang mungkin yang lebih banyak terlihat itu lebih ke mainan dinosaurusnya dia gitu, atau Lego atau segala macamnya. Cuman nggak menutup kemungkinan nantinya di kemudian hari ruangan itu akan evolve dengan sendirinya gitu, sesuai kebutuhan dianya. Arti rumah buat aku sendiri adalah tempat paling aman dan nyaman untuk menjadi diri sendiri. Kalau buat saya, rumah itu adalah cerminan dari cara kita melihat hidup sih, cara kita memaknai hidup.